Tentunya, kita tidak asing lagi dengan produk-produk berbahan dasar rotan, bukan? Kini, tak sekedar diolah menjadi beragam produk penghias ruangan, tanaman rotan juga dapat dimanfaatkan menjadi material alami produk industri yang umumnya berasal dari bahan plastik. Ya, tepatnya, serat tanaman rotan dapat menjadi pengganti serat sintetis yang biasanya digunakan sebagai salah satu material penguat bagi suatu produk industri. Lalu, bagaimana sebenarnya ide pemanfaatan serat rotan sebagai komposit atau salah satu material alami yang digagas oleh Dr. Siti Nikmatin ini? Ada ketidakseimbangan antara hasil rotan di tingkat petani dan di tingkat industri rotan itu sendiri. Nah, sehingga hal ini menimbulkan biomasa yang menumpuk. Nah, optimalisasi ini yang penting untuk diteliti dan dicarikan solusi. Gitu. Nah, solusinya adalah bagaimana memanfaatkan biomasa rotan ini menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yang bisa digunakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian industri rotan di dalam negeri. Di sini inovasi saya adalah biokomposit melalui filler, di mana selama ini komposit itu di Indonesia ini mungkin sebagian besar fillernya sintetis. Nah, di sini optimalisasi rotan terletak di penggantian filler sintetis menuju ke serat alam. Tanaman kalamus manna atau dikenal dengan tanaman rotan dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi dampak permasalahan kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan dari produk berbahan senyawa sintetik atau plastik. Melalui pemanfaatan tanaman rotan, terutama bagian kulit dan batang, Dr. Siti Nikmatin mencoba melakukan pengujian dan aplikasi dari serat rotan yang dihasilkan untuk dimanfaatkan sebagai pengganti dari penguat sintetis yang umumnya digunakan. Saat ini yang sudah saya capai adalah komposit dengan menggunakan filler serat rotan dengan variasi ukuran yang ada, khususnya yang nanopartikel, memiliki sifat yang sebanding jika dibandingkan dengan fiberglass. Unggul sedikit pada sifat thermal. Lalu, bagaimana proses pengolahan serat rotan dilakukan? Siapkan terlebih dahulu batang rotan dan potonglah menjadi beberapa bagian kecil, sehingga menghasilkan serat rotan. Setelah itu, masukkan ke wadah pemanas yang sudah diatur suhunya 80 derajat Celcius. Proses pemanasan ini berlangsung selama 1 hari. Kemudian, ambillah potongan rotan yang telah dipanaskan dan masukkan ke mesin penggiling selama 5 menit. Kemudian, hasil penggilingan dimasukkan ke wadah saringan, sehingga dihasilkanlah variasi ukuran serat rotan. Setelah itu, serat tersebut akan diolah menjadi granular. Pembuatan granular dimulai dari proses penimbangan bahan-bahan dengan proporsi sebagai berikut. 5% serat rotan,
93% polipropin recycle, 1% PPMA atau polymethyl metakrilat, dan 1% coping aging, yaitu pewarna dan senyawa adiktif. Kemudian, satu persatu bahan tersebut dimasukkan ke alat pencampuran. Setelah tercampur, masukkanlah ke mesin pencetakan granular yang secara otomatis akan membentuk bahan menjadi granular. Pemotongan, pengeringan untuk mengurangi massa jenis air yang masih terdapat dalam material, hingga terbentuklah granular. Kemudian, granular yang dihasilkan inilah yang akan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan produk. Salah satunya produk kursi. Granular yang telah ditimbang dan dipindahkan ke wadah penyimpanan kemudian dimasukkan ke mesin tederik 700 satuan volt yang secara otomatis akan membentuk material penyusun yang digunakan, mulai dari tahap memasukkan bahan ke wadah corong, tahap pemanasan granular yang diatur suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Pemanasan ini berfungsi untuk membentuk lelehan agar dapat dicetak, dengan didukung pengaturan yang dilakukan pada Notice Operation System, yaitu sistem pengaturan pada alat yang berfungsi untuk mengatur suhu, kecepatan leleh, dan tekanan pada saat proses pencetakan. Akhirnya, kursi dengan material serat rotan pun dihasilkan. Beberapa produk lain juga dihasilkan dari pemanfaatan serat rotan sebagai komposit alami ini. Kehadiran inovasi ini tentunya dapat menunjukkan potensi serat rotan yang berperan sebagai komposit alami yang dapat menggantikan peran serat sintetis, sehingga produk yang ramah lingkungan pun dihasilkan.